Tapi yang kita harus ingat satu, kalau itu mau tanyakan tentang imat, jangankan satu imat, 1 juta imat tidak akan bisa meruntuhkan nasab Bahlul. Ada orang bilang, auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan para haji. Jangankan 1 imat, andaikan semua manusia selain habaib, sayyid dan syarif itu semuanya kayak imat yang membatalkan nasab Bahlul, ya. Atau begini aja, jangankan 1 imat, 1 juta imat tetap tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Bahlul. Kenapa? Karena nasab Bahlul dibangun dengan fondasi keimanan, fondasi ketakwaan, fondasi ibadah, zuhud, qanaah, wara', khauf, khasyah, ikhtiar, kehati-hatian. Jangan 1 juta, jangan 1 imat, 1 juta imat tidak akan meruntuhkan nasab Bahlul. Bahkan semakin mereka begitu, semakin terlihat kegoblokan mereka, dan habaib bagaikan dahru yang dimana ketika dibakar mereka akan semakin wangi. Kita pikir ngaruh, gak ada ngaruhnya. Tetap anak ceramah yang hadir ribuan orang, ngaruh kurang, malah lebih banyak. Jadi kalau ente mau berita, jangankan 1 imat, 1 juta imat, nasab Bahlul tidak akan pernah runtuh. Nggak bisa. Kalau mau bilang tesis ilmiah nggak ada, mana ada tesis ilmiah kayak begini, nggak ada tesis ilmiah, bukan tesis ilmiah. Tesis ilmiah itu pendapatnya dia aja, bukan tesis ilmiah nggak kayak gitu. Itu pendapatnya dia, dan haknya dia. Dan kita orang habaib, mau orang percaya silakan, enggak juga silakan. Yang percaya habaib cucu Nabi, kita orang habaib enggak untung. Yang enggak percaya juga, kita orang enggak rugi. Jadi silahkan kembali hak masing-masing. Semua orang punya hak. Mereka mau percaya boleh, enggak juga boleh. Mau cinta boleh, mau benci juga boleh. Silahkan, enggak ada masalah. Tapi yang kita harus ingat satu, kalau itu mau tanyakan tentang imat, jangankan 1 imat, 1 juta imat tidak akan bisa meruntuhkan nasab Bahlul. Karena imat ini kan manusia paling jago, ulama paling hebat di dunia. Ngalah-ngalahin Ibnu Hajar Al-Haytami. Semua ulama disalahin ya. Ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini tidak ada ulama yang membatalkan nasab Bahlul. Kecuali Wahabi ya, ulama Wahabi. Nah, mungkin imat Wahabi kali ya. Perlu dipertanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Akidah Asy'ari Maturidiyah perlu dipertanyakan itu. Aku NU lagi. Akhirnya apa? Pecah belah. Dulu adem ayem, tidak ada. Jadi intinya mereka ini NU ini kan apa, organisasi terbesar bahkan di dunia, organisasi Islam terbesar. Jadi cara untuk memecah belah Islam harus dari NU. Bagaimana caranya? Sesama kiai-kiai NU dibenturkan, sehingga ada kiai yang pro kiai NU, yang pro keimat, ada yang kontra keimat. Tapi banyak kontranya, karena kiai NU ini orang-orang alim semua. Orang-orang alim, orang bodoh. Beliau-beliau orang alim, harus dihukumi fil ilm. Imat apa? Sanad ilmuannya kemana? Gak jelas itu. Coba ayo sanad ilmunya kemana? Nyambung dengan Rasulullah. Dan dia paling nasab. Dia nasabah. Semua disalahin sama dia. Cuma dia paling benar. Bahkan dalam konun asasi NU itu, dalam konun asasinya NU, kan berkali-kali sudah bilang, dalam konun asasinya NU, di situ Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meletakkan syair daripada Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Nah terus kalau Hasyim Asy'ari meletakkan di dalam konun asasi merupakan asas NU, asasnya NU ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meletakkan syairnya Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Emang Hadratus Syekh Asy'ari ini, kalau memang beliau itu menafikan, tidak bakal ditaruh di situ di kolom asasi. Kayak Syekh Khalil Bangkalan, kayak Abdul Hamid Pasuruan, kayak sepuh, para pendiri Abu Kiai As'ad Samsul Arifin, kayak As'ad, terus kayak Samsul Arifin, sekarang Khalil di Sukorejo, almarhum Kiai Fawaid. Ini benar-benar semua ini dekat dengan habaib, cinta dengan habaib. Kalau memang beliau-beliau ini menafikan nasab habaib, harus dari dulu. Nah imat tetap jaga ke, walaupun ulama satu dunia ini tidak ada yang menafikan, hanya dia saja yang menafikan dan membatalkan. Nah dia berani menyalahkan semuanya. Susah, tidak bisa. Sembuhnya kapan? Mati. Nah, itu baru bisa sembuh. Sebab kenapa? Kan pernah itu ketika dia ditanya, apakah ada istilah dan gelar Habib dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada.
Tidak ada gelar istilah Habib dalam Islam, itu tidak ada. Yang ada gelar Habib itu adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya anak Allah wa hibba, kami adalah anak-anaknya Allah dan Habib-Habibnya Allah. Dari jawaban itu udah ketahuan, jawaban bukan jawaban insaf, bukan jawaban tawassut, bukan jawaban tawassul. Ini kan pertanyaannya kan pertanyaan umum. Apakah ada istilah Habib dalam Islam? Kalau dia orang berilmu, harusnya bukan jawaban seperti itu. Lihat dong dalam hadis di hadis yang mulia, habata alayya Jibril, faqala Jibril ya Muhammad, inna Allah yuqri'uka salam, faqala ya habibi inni kasautu husna wajhi Yusuf binuril kursi wa kasautu husna wajhika binuril arsy. Di situ Allah menyebut nama Nabi Muhammad dan sebutan apa? Habibi. Kok bisa dibilang ada istilah Habib dalam Islam? Hadis kedua, Allah Ta'ala yang malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil. Faqala Jibril, ya Habibi. Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Habib. Walaupun Habib di situ bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena pertanyaannya apakah ada istilah Habib? Bukan pertanyaannya apakah istilah Habib sebagai cucu Imam Ubaidillah itu ada dalam Islam. Nah, kecuali pertanyaannya begitu. Jadi kan pertanyaannya nggak begitu. Jadi udah jelas bahwasanya semua itu diawali kalau anak berkeyakinan seorang, kita punya hak dong memiliki keyakinan. Sebagaimana dia diajak berkeyakinan itu. Kalau anak berkeyakinan semua itu diawali dari hasud, dari kebencian, hasud, buhut. Inna awwala ma'syatil fisama al-hasad, wa awwala ma'syatil fil alat al-hasad. Orang kalau hasud itu susah. Nah, Islam. Sebelumnya nanti kalau mati harus ini. Jadi kalau intinya itu, anak kalau mau dipanjang lebar lalu jangankan satu imat. Ingat kata-kata, jangankan satu imat, 1 juta imat. Nasab balawi tidak akan terlalu. Karena nasab kami terjaga dari zaman ke zaman sampai Rasulullah. Dan pemahamannya dia ini akan jadi panjangnya lebih senang. Jadi orang begini loh, kalau punya pemahaman itu coba pemahaman yang benar gitu. Dia bilang Habib itu bukan cucu Nabi, tapi kalau Sayyid dan Syarif cucu Nabi. Oke lah, anggap aja itu benar. Jadi panjang lebar. Itu tahu Mufti Mekah, ya, Mufti Mekah itu ada namanya Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mufti Mekah, Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menjadi Mufti Mekah setelah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sebelum Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, abah beliau Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi itu Mufti Mekah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekah. Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu Mufti Mekah. Sayyid Alwi Jamaluddin Mufti Mekah. Sayyid Ahmad As-Segaf Mufti Mekah. Nah, jangan lihat Sayyidnya dulu, lihat famnya, marganya. Al-Habsyi, Jamaluddin, As-Segaf. Iya kan? Nah, ini fam marga ini dari jalur mana? Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi di sana dipanggilnya Sayyid. Paham itu?